beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi insya Allah semakin hari semakin baik. Karena kalau mau nyontoh saja sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Kalau ngomong proses digitalisasi, ya hari ini kita perlu belajar banyak lah. Kalau di level MWC, kita kemarin dianggap media paling kompeten dan paling baik se-Kabupaten Lumajang di level MWC. Tapi kalau saya kira bandingannya bukan itu. Bandingannya adalah betul-betul baik nggak kita, betul-betul enak nggak didengarkan oleh pemirsa, betul-betul bermutu nggak siaran kita. Jangan-jangan baik itu hanya dalam lingkup sekelumit saja. Nah, kalau dibanding dengan LTN kabupaten, bukan lagi membandingkan karena memang secara level di atasnya. Saya kira kita memang harus banyak belajar urusan bagaimana nge-live, bagaimana membuat video dakwah dan lain sebagainya. Itu saya kira teman-teman juga perlu upgrading urusan digitalisasi, urusan digital ini, urusan nge-live dan merawat NU Senduro ini. Saya kira juga ini menjadi momen yang penting saya kira. Jadi podcast ini dijadikan sebagai momentum kebangkitan media NU Senduro yang saya seringkali ketemu dengan banyak orang. Pas ketemu Pak Ketua, kok sudah sering tidak lihat NUTV ini lagi ya? Nah, ini menjadi cambuk kami. Kami berterima kasih kepada pemirsa NUTV yang selalu menanyakan kalau kita sudah lama tidak online, lama kita tidak update kegiatan itu mesti ditanya. Di hampir 6 bulan terakhir ini malah yang aktif fanspage yang aktif itu malah fanspage ranting. Itu pun ansor. Dan saya kira memang itu penting. Kolaborasi itu penting karena kalau NU pengurusnya ya sebagian muda, tapi mungkin sebagian juga punya aktivitas lain. Maka saya harap teman-teman ansor ini bisa mengambil bagian untuk meng-up apa yang praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman NU. Jadi digitalisasi kalau secara luas ya kita fokus saja pada apa yang kita lakukan di internal NU. Ini perlu disampaikan ke khalayak umum karena pertarungan di dunia digital itu saya kira pertarungan di online, pertarungan di media-media online, Facebook, YouTube, Instagram dan lain sebagainya itu lebih keras daripada pertarungan di dunia nyata. Jadi kita upayakan share sebanyak mungkin hal-hal positif, hasil-hasil podcast yang bagus. Tidak harus dari bersumber langsung dari MWC Senduro saya kira. Jadi dari manapun, dari masyarakat NU yang itu bisa memberikan inspirasi, motivasi. Saya kira itu bisa teman-teman share agar lebih luas lagi jangkauannya, dan ketika orang mencari info atau berita terkait, maka kita menjadi bagian yang ternyata di NU TV Senduro atau di NU Senduro itu ada yang menerangkan tentang hal-hal yang dicari. Jadi itu saya kira juga menjadi penting kalau dikaitkan tentang Ramadan, NU Senduro dan digital. Berarti di beberapa ranting, menurut pemantauan dari pengurus NU sendiri, apakah digitalisasi itu sudah berjalan dengan baik terkait dokumentasi atau yang lain sekitar kita ini sebenarnya kalau masih kalau misal surat menyurat saya kira hari ini fisik itu sudah dikurangi. Fisik surat menyurat dikurangi, apalagi di bulan Ramadan ini yang mengantarkan juga agak kesulitan. Jadi kalau ada kegiatan fisik suratnya tetap ada, cuman penyebarannya via foto, via WA group itu saya kira menjadi keuntungan tersendiri. Jadi kalau dulu kita mau mengundang ranting Wonocepopo misalnya, kita harus ke Wonocepopo, ke Rangkupani, ke Gojek, karena Senduro ini kan cakupannya luas. Jadi dengan pola baru yang sudah ada ini tentu mempermudah. Di beberapa ranting, tidak semua, bahkan di beberapa ranting kadang kegiatannya jalan, kegiatannya bagus, cuma up medianya kurang, proses administrasi secara ini juga masih perlu dilakukan. Sekarang sebenarnya kalau kesulitan teman-teman ranting salah satunya misal tidak punya print, kalau mau bersurat, sebenarnya saya pernah buat bukan aplikasi gitu, cuman itu tidak sempat dilakukan. Jadi misal ranting Pandansari mau buat surat kesulitan, dia cuma ngisi tanggal, hari, tempat dan acaranya apa, spreadsheet dikirim,
itu sudah saya rencanakan itu nanti di gedung MWC atau di BMT itu suratnya sudah terprint out. Jadi mempermudah hal-hal yang seperti itu. Jadi saya kira kami di MWC Nusantara proses digitalisasi itu memang adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Di MWC kita lakukan, diranting bertahap, nanti kita lakukan. Walaupun juga bukti fisik berupa print out, ini karena memang tuntutan administrasi, saya kira juga penting untuk tetap kita siapkan. Itu pemirsa NUTV yang dimuliakan Allah, beberapa pengarahan, beberapa pemaparan dari beliau Ustadz Imran Jalil terkait digitalisasi baik di tingkat MWC sendiri maupun di tingkat nanti, dan beberapa kiat-kiat dalam menjaga Ramadan ini di konten-konten positif negatif maupun konten-konten yang positif agar kita bisa menghadapi Ramadan ini dengan baik. Oke, dari itu apakah ada pertanyaan dari pemirsa? Belum ada. Oke. Termasuk ini Mas, kan banyak sekarang konten Islami pun saya kira juga perlu, teman-teman juga perlu selektif. Oh iya. Karena konten Islami yang judulnya Islami pun itu ternyata tidak semuanya sesuai dengan tuntunan syariat, apalagi dengan yang sesuai dengan akidah aswajah nahdiyah. Jadi kalau memang karena warga Nahdien itu tidak semuanya santri dan tidak semuanya bisa berkitab, itu saya kira juga menjadi penting. Maka kalau mencari referensi hukum di dunia maya, itu jangan lupa di belakangnya dikasih, misal mau cari tata cara sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qobliyah, ba'diyah atau sholat dalam perjalanan misal, itu jangan lupa di belakangnya dikasih NU online gitu. Itu pasti nanti arahnya itu pasti diarahkan ke NU online, karena kalau tidak dikasih NU-nya kayak gitu, itu biasanya nanti larinya ke laman yang lain yang mungkin secara keyakinan dan akidah itu tidak sama dengan itu. Bukan berarti mereka salah, cuman biar kita tidak tercampur aja. Jadi atau bahkan ada beberapa konten yang viral, konten-konten yang dianggap gayanya gaya-gaya Islami. Yang terakhir kemarin ada seorang yang dipanggil Gus, itu viral karena hanya buat konten saja, bisa dapat 100 juta dari monet di YouTube-nya. Itu yang tukar pasangan, itu memperbolehkan. Nah, itu kan sudah pakai kayak semua ya. Nah itu kalau itu orang awam menerima, loh ternyata boleh kayak gini. Nah nanti betul-betul harus hati-hati, karena lebih banyak yang viral itu malah yang tidak sesuai dengan syariat. Maka tugas kita apa? Tugas kita memperbanyak konten. Urusan viral nggak viral, urusan nomor sekian. Urusan ada yang nonton nggak ada yang nonton, saya kira urusan nomor sekian. Yang penting perbanyak konten Islami yang sesuai dengan akidah aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah yang kita miliki. Tata cara sholat misal, tata cara puasa misal, yang membatalkan dan lain sebagainya. Saya kira itu penting di-share. Semakin banyak di-share, maka cakupan atau jangkauannya akan semakin lebar. Ketika dicari oleh orang, yang muncul harapannya adalah laman-laman yang memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak semua konten Islami itu betul-betul sesuai syariat. Jadi harus dilihat dulu ini fanspage atau channel ini milik siapa. Kalau sudah disinyalir ini miliknya orang yang dalam tanda kutip nggak benar ya, secara nggak sama atau pemahamannya dengan kita, ya jangan diikuti. Maka kalau harus cari tinjauan hukum dan lain sebagainya, ya harus cari ke fanspage atau grup-grup atau bertanya pada kajian-kajian yang memang itu sudah diyakini dan betul-betul itu sanadnya nyambung dengan Nahdlatul Ulama. Itu saya kira itu menjadi bagian yang tidak kalah penting. Dan hari ini pun juga ini konten-konten provokatif, konten-konten ujaran kebencian, konten-konten itu juga banyak. Saya kira juga tugas kita Nahdien yang hampir saya kira semuanya juga sudah pegang HP Mas ini. Tugas kita itu juga bukan hanya kalau bisa bukan memperkeruh suasana, karena mau di momen apapun pasti momen menentukan awal Syawal, awal Ramadan saja ini bisa jadi
percekcokan yang begitu panjang. Jadi harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Hal-hal yang positif. Apalagi mendekati kayak kemarin momen pilpres, momen bentar lagi ada pilpres itu kami berharap kader NU yang terutama pengguna HP itu betul-betul bijak menggunakan waktu untuk komen dan share hal-hal yang betul-betul bermanfaat. Saya kira itu menjadi penting. Jadi kontennya, sumber kontennya dilihat, channel yang menyiarkan juga dilihat. Kalau sudah punya rekod yang tidak bagus, saya kira jangan diikuti karena tidak semua ada konten-konten yang dibuat tujuannya hanya untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak. Jadi ada di luar juga banyak konten yang memang tujuannya adalah pencerahan, ya urusan dapat cuan dan lain sebagainya itu urusan. Ada juga ya konten kreator yang seperti itu. Jadi kita betul-betul pilih. Jadi kalau mencari apa yang betul-betul dibutuhkan di urusan keagamaan, mesti saya tambahi di belakang itu NU online. Jadi larinya bisa ke NU Jatim, NU Jawa Tengah, mana nanti cari buat cari apa itu semuanya ada. Cari apapun. Oke, ini satu mungkin yang tidak bisa kita hindari karena ketika kita mendapatkan membuka platform media sosial itu di beranda kadang ada beberapa konten yang belum tahu, kadang beberapa dari kita mungkin itu belum tahu benar atau tidak, ini berupa fitnah atau tidak, ini berupa hoax atau tidak. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bagaimana sih cara menyaring itu, berita-berita yang hoax, berita-berita yang mengandung provokatif dan lain sebagainya, itu bagaimana? Karena sepengalaman kami ini di yang muda-muda ketika buka media sosial itu kadang muncul secara sendirinya di beranda kita. Jadi kalau ada konten yang viral itu biasanya juga isinya juga ini ya tadi karena memang banyak orang yang membuat konten tujuannya adalah menghasilkan uang. Jadi memang memancing kita untuk membuka. Ya kalau sekedar buka ingin tahu saya kira enggak apa-apa. Tapi kalau isinya sudah ini provokatif, ini tidak bagus sih. Ini jangan di-share. Jadi saya kira kalau kita dapat info kita pakai terbuka saja, kita tidak apa kalau memang itu. Tapi kalau sudah dilihat ini sudah pasti provokatif, tidak usah dibuka. Tapi kalau kita penasaran, ya tidak apa-apa dibuka. Tapi semakin kita buka, walaupun tidak kita share, itu akan semakin memperluas jangkauan. Jadi saya kira kenali dulu mana akun yang biasanya memang provokatif, mana akun yang sebenarnya hanya bahasanya saja mancing di depan, tapi isinya adem. Itu saya kira perlu dipilih. Kalau sudah kadung diklik ternyata kok isinya betul-betul provokatif, tidak sesuai fakta dan data yang ada, jangan dilanjutkan share. Nah, kadang kita kan apa ini betul, di-share. Ya, makin luas, makin banyak jangkauannya. Padahal itu kan banyak kan. Ada tata cara wudhu, kok ini tidak sama, pernah viral juga wudhu yang dengan kayak gitu, cuma pakai ibu-ibunya terus. Apa ini benar? Nah, ya jadinya ketika ini di-share, saya nge-share, Mas Samsul yang nge-share, itu menjadi malah jangkauannya malah segini. Jadi kalau sudah buka, terus kok ini tidak benar, ya sudah, tidak usah di ini. Tapi kalau memang kita punya kemampuan yang lebih, kita buat video pembanding tidak jadi problem. Misal ada banyak hari ini ustadz banyak sekali hari ini yang membuat konten pembanding orang-orang yang nyerang gaya dakwah Nahdlatul Ulama misalnya, itu banyak. Ya kayaknya juga banyak juga yang cuan itu. Kalau juga penikmatnya juga banyak. Jadi kalau yang diserang itu banyak juga yang melakukan counter. Ya entah itu memang jangan-jangan juga yang punya fanspage itu juga satu orang tidak paham. Ya karena beda lagi sudah. Jadi pinter-pinter saya kira menyikapi tidak semua yang ada di dunia online itu betul-betul baik menurut saya, belum tentu juga baik menurut teman-teman. Baik menurut teman-teman juga belum tentu baik menurut saya. Jadi hal-hal yang unfaedah, yang tidak berfaedah, saya kira hentikan nge-share-nya. Minimal itu saya kira yang bisa dilakukan. Selain itu ya kita produktif membuat konten.
produktif buat konten. Misal kajiannya Ustaz Huda, kok ini ada yang menarik, potong, cuman potongannya juga harus benar-benar ini, jangan malah provokatif teman-teman. Yang mana yang menjadi quote, yang menjadi hal yang bisa disebar lebih cepat, itu mungkin yang di share. Di dunia digital seperti ini, yang bisa bertahan itu bukan yang lebih kuat. Kalau zaman dulu kan dia yang lebih kuat, dia yang lebih bertahan. Zaman-zaman pemerintah. Kalau hari ini di masalah digital ini, mereka yang bertahan lebih lama adalah mereka yang paling pintar beradaptasi. Mereka yang paling pintar menyesuaikan diri. Jadi karena berubahnya begitu cepat. Baru kemarin kayaknya kalau ngomong di pendidikan bisa, baru kemarin kurikulum ini besok sudah ganti kurikulum. Jadi yang bertahan siapa? Ya mereka yang memang bisa beradaptasi dan menyesuaikan. Misal urusan inilah, urusan edit lah. Kalau dulu mau buat video, rendernya itu bisa sehari semalam. Kalau dengan karena rata-rata kan cuma dengan komputer kecil lah. Hari ini cukup dengan HP. Kita dari proses ngambil videonya, editnya, rendernya itu 1 jam dia selesai. Apalagi punya kemampuan lebih. Itu sudah dibuktikan kemarin teman-teman saat mengikuti NUWAT itu videonya rata-rata ngebut semua. Sehari satu editor itu bisa hasilkan 3. Jadi ya seperti itu. Jadi banyak keuntungan, ada keuntungan dan kerugian. Saya kira di zaman dan di masa kapan manapun, di zaman dulu pun ada positif negatif itu akan terus begitu. Jadi tidak usah takut, saya kira karena memang prosesnya seperti ini, terus kita ikuti perkembangan zaman ini. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, mungkin sangat panjang yang disampaikan oleh beliau Ustadz Imron terkait digital karena di era Ramadan ini. Tentu kita harus selalu bijak dalam bersikap menggunakan media sosial yang ada agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang salah. Oleh karena itu Ustadz mohon nanti di closing statement di akhir bagaimana kita bersikap atau bertindak di masa era digital ini. Ya, sebelum ke sana mungkin ada ini juga. Kalau di kita seringkali kalau di NU itu tepat waktu itu kadang menjadi yang ya tepat nah, kalau tepat waktu itu kan ini tadi kan juga siaran kita tidak begitu tepat karena memang ada sedikit, bukan karena kita tidak tepat waktu hadirnya, cuman karena ada hal yang memang perlu disiapkan dan ini proses belajar memang harus jadi. Saya minta maaf mewakili teman-teman karena tadi siarannya tidak pas di jam 16, agak lambat. Mudah-mudahan berikutnya nanti waktunya bisa presisi. Nah, ada banyak hal baik yang kadang umat Islam itu tidak bisa melakukan tepat waktu. Misal sholat yang waktunya panjang, ada yang di awal, ada yang di akhir, ada yang di tengah, bahkan kadang yang zuhur sama asar hampir gabung. Sudah mau tarawih baru sholat zuhur, setelah itu diam sebentar baru sholat asar. Ada satu hal yang hampir semua orang Islam itu melakukan tepat waktu, Mas. Ada satu hal. Apa Ustaz? Buka puasa. Semuanya itu urusan buka ini pasti tepat. Iya, tepat waktu. Tapi kalau urusan kebaikan yang lain itu kan masih ada waktu. Tapi kalau buka itu kurang 5 menit semuanya sudah siap. Sudah siap ya. Kebanyakan seperti itu. Walaupun juga ada yang cuma takjil aja habis itu sholat yang terlambat. Cuman rata-rata kalau sudah urusan apalagi kita sama nabiyin lah, itu urusan mendahulukan buka puasa dulu daripada sholat. Nah, untuk apa yang perlu dilakukan oleh kita kader NU, warga Nahdliyin dalam di era yang digital seperti ini, saya kira memang kita harus tahu sebab akibat dan dampak dari apa yang kita lakukan. Seringkali kita hanya niatnya guyon di komennya teman atau membuat konten yang isinya guyon, tapi ternyata di situ itu menjadi investasi yang jangka panjang. Karena kalau sudah menjadi domain publik itu sudah saya nge-share, saya komen di statusnya Mas Samsul misal dengan komen yang tidak bagus,
itu setelah saya setelah kena ini misal kena protes misal ini kok komen seperti ini, itu bisa saya hapus. Tapi kadang-kadang orang sudah Screenshot ya. itu, jadi harus betul ada konsekuensi logis nanti. Jadi konsekuensinya ya pertemanan, bisa bahkan ada konsekuensi hukum. Itu kalau kita tidak bijak dalam ini, jadi betul-betul harus memilih bagaimana kita memainkan jempol kita. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempolmu itu harimaumu. Karena kalau gosip zaman dulu, ngerumpi zaman dulu, kalau sering dianalogikan, kalau sering ngerumpi itu ibu-ibu, padahal juga bapak-bapak juga sering ngerumpi. Kalau dulu ngumpul sambil ngobrol apa. Kalau sekarang gosipnya sudah tidak offline lagi, sudah virtual Pak. Di grup-grup WhatsApp itu juga sudah banyak yang kayak gitu. Jadi saya kira juga penting untuk memilih grup WhatsApp itu juga menjadi penting memilih konten itu penting kita memilih bahan yang mau kita share, kita komen gitu. Terus juga penting memilah dan memilih waktu. Manajemen waktu juga menjadi penting saya kira. Jangan sampai kita kecanduan pegang HP terus, scrolling terus tanpa ada hal positif yang dilakukan. Akhirnya malam nggak tidur, paginya ngantuk, subuhnya lewat. Itu saya kira perlu di manajemen waktu juga perlu di. Terus hal yang positif perlu kita ambil, banyak sekali inspirasi dan ilmu yang bisa diambil, itu bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bisa, terutama hanya ilmu-ilmu yang sifatnya misal bagaimana membuat video, misal bagaimana membuat keripik, misal itu bisa cari dan pengalaman itu bisa coba dikonversi, dijadikan di dunia nyata, coba dilakukan. Siapa tahu itu betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang berbuah positif. Jadi pintar dan bijak dalam bermedia sosial, saya kira itu. Kalau sebenarnya kalau ngomong digitalisasi ini cakupannya besar Mas. Hari ini cuman kayaknya lebih pada media online. Saya kira itu yang perlu dilakukan, dan perbanyak share, perbanyak produksi, like, komen pada konten-konten yang sudah nyata-nyata itu produktif, terutama konten yang disiarkan oleh fanspage YouTube atau apapun yang memang nyata-nyata itu sudah biasa menebar kebaikan, seperti N-Online, NCTV Senduro misal, punyanya MCN Lumajang, itu saya kira sudah nggak usah, karena sudah ada filtrasinya di situ. Punya MCN lah, share aja, itu sudah insya Allah isinya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk konten di NCTV Senduro, saya kira itu juga sudah melalui proses, dan kalaupun ada kesalahan ya nanti kita perbaiki dan kita revisi lagi. Saya kira itu Mas Samsul yang bisa di-share. Terima kasih Ustaz Imron atas penjelasannya, semoga bermanfaat tentunya bagi kami dan pada umumnya pemirsa MTV Senduro yang berbahagia. Sebelum kami akhiri, dari kami atas dan semua kru MTV yang bertugas, mohon maaf tadi siaran agak lambat karena ada beberapa kendala teknis yang perlu kami perbaiki. Untuk berikutnya mungkin tidak akan lagi terjadi keterlambatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tentu kami selalu akan berproses agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih dari kami, Ustadz Imron dan saya, Ustadz Arifin, dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.